Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 1831. Tentu saja aku yang membawanya, atau menurutmu aku bercanda? Ketika Suan Yuanhong mendengar kata-kata itu, dia langsung menjadi tahu. Lalu bagaimana jika Tuan Long itu benar-benar menyerang Tuan Muda ketiga? Kelao ragu sejenak, lalu berkata lagi. Jika dia benar-benar bergerak, tidak mungkin. Apakah kita punya ruang untuk melawan? Suan Yuanhong berkata dengan dingin. Tuan Long ini memang bukan orang biasa. Saya khawatir tidak banyak master seperti itu di seluruh kekaisaran Daxia. Tuan Ke menarik napas dalam-dalam, sebelumnya, dia hanya merasa bahwa dia tidak bisa melihat melalui Long Zaitian, tetapi sekarang dia benar-benar terkejut. Dia sangat jelas tentang betapa menakutkannya master tingkat Master Wu Dao dari keluarga Wu, master seperti itu. Mereka semua dengan mudah dipecahkan oleh Long Zaitian, yang menunjukkan kengerian Long Zaitian. Kurasa Tuan Long ini tidak akan membunuhnya. Selain itu, kali ini, saya ingin berterima kasih kepada Tuan Long ini. Dia memukuli keluarga Wu sampai habis, yang sangat bermanfaat bagi keluarga Suan Yuan kita. Sejak saat itu, dapat dikatakan bahwa keluarga Suan Yuan kita adalah satu-satunya di kota Nanke. Mata Suan Yuanhong sedikit berapi-api, dia telah lama menunggu hari ini. Dikatakan bahwa satu gunung tidak dapat menampung dua harimau, selama bertahun-tahun, meskipun keluarga Suan Yuan dan keluarga Wu tampak bersahabat, nyatanya mereka berperang secara terbuka dan diam-diam. Hanya saja mereka tidak menyangka kali ini, keluarga Wu benar-benar dalam masalah. Ketika Kelao dan Suan Yuanxing mendengar kata-kata itu, mereka berdua mengerti apa maksud Suan Yuanhong. Kakak benar, ini memang kesempatan kita. Suan Yuanxing berbicara, dan ketika dia mengucapkan kata-kata ini, wajahnya sedikit bersemangat. Patriark, akankah kita pergi ke sana bersama besok? Kelao bertanya. Itu benar, kita akan pergi besok pagi, meminta maaf dan memberi kompensasi, berusaha sebaik mungkin untuk memenuhi permintaan pihak lain, dan kita harus menstabilkan Dewa Agung ini. Suan Yuanhong sudah mengambil keputusan. Aku akan membiarkan mereka mengawasi situasi di sana, dan segera melapor kepada kami jika ada situasi apapun. Suan Yuanxing mengangguk, juga berkata. Masalah ini diselesaikan seperti ini, kita semua kembali istirahat, ingat besok pagi, kita akan pergi ke sana bersama. Suan Yuanhong menasihati lagi. Mereka bertiga mendiskusikan beberapa hal lagi, lalu mereka bubar dan kembali. Malam ini pasti gelisah. Bagian luar Hotel South Bank of Clearwater dikelilingi oleh sejumlah besar tentara. Alun-alun hotel di South Bank of Clearwater juga dibersihkan oleh banyak tentara. Namun, meskipun begitu banyak orang bertindak bersama, secara mengejutkan mereka tetap diam, tidak berani membuat keributan. Bos, kamu belum mengatakan apa yang terjadi. Bukankah kita setuju untuk menangkap orang? Mengapa sekarang kita di sini untuk membersihkan lantai? Seorang pemuda mendekati Zhang Shoucheng dan bertanya dengan suara rendah. Nak, jika kamu tidak ingin mati, jangan tanya, lakukan saja pekerjaanmu dengan baik. Orang di atas adalah orang hebat, dan itu bukan sesuatu yang bisa kamu tanyakan. Zhang Shoucheng mencibir dan memperingatkan. Apakah pria besar ini begitu besar sehingga dia bahkan tidak harus dimintai pertanggungjawaban karena membunuh orang? Pria muda itu sedikit bingung, keberadaan macam apa yang membuat pria di atas bisa membuat orang sombong seperti Zhang Shoucheng tunduk padanya. Bukankah apa yang aku lakukan sekarang adalah jawaban terbaik? Zhang Shoucheng mencibir ketika mendengar ini. Ketika pemuda itu mendengar kata-kata tersebut, dia segera menarik napas dalam-dalam, menundukkan kepalanya, dan terus bekerja. Waktu berlalu, dan saat hampir subuh, tempat ini akhirnya dibersihkan. Meski masih bobrok, pada dasarnya tidak mungkin melihat ada pembunuhan di sini tadi malam. Bab 1832. Malam itu, Long Zaitian tidur nyenyak, meski banyak orang yang bekerja di luar, mereka tidak mengganggunya sama sekali. Di pagi hari, dia juga bangun sangat pagi, setelah bangun dia pergi ke dapur untuk memasak. Ketika Yue Nanyin dan Xiao Tao bangun, mereka mencium aroma yang kuat, yang membuat mereka langsung mengeluarkan air liur. Paman Bao, apa yang kamu lakukan pagi-pagi begini? Yue Nanyin berjalan dengan sangat ingin tahu. Mi. Jawaban Long Zaitian sangat rapi, hanya satu kata. Wah, hanya saja minyak enak sekali. Bagaimana caranya? Yue Nanyin sangat bingung.
Nona, datang dan lihat. Saat ini, suara Xiao Tao terdengar dari luar. Ada apa, gadis mati, apa yang kamu ributkan, ini masih pagi. Yue Nanyin berjalan keluar, berbicara sambil berjalan. Nona, datang dan lihat. Xiao Tao berdiri di depan pagar di koridor, dan melihat bahwa saat ini, alun-alun di bawah sudah dibersihkan. Namun, setelah membersihkan alun-alun, ada beberapa orang lagi. Bukankah itu Xuan Yuanfei? Yue Nanyin melihat dan melihat Xuan Yuanfei berlutut di tanah pada saat ini. Xuan Yuanfei sedang berlutut di tanah, seluruh tubuhnya diikat, dan beberapa tongkat kayu diikat ke punggungnya, seolah-olah dia mengaku bersalah. Ya, tidak hanya Xuan Yuanfei, tapi juga keluarga Xuan Yuan. Xiao Tao mengingatkan dengan suara rendah. Pergi dan beritahu Paman Bao, biarkan dia keluar dan lihat apa yang terjadi. Yue Nanyin mendesak Xiao Tao. Setelah mendengar ini, Xiao Tao kembali dan menyuruh Long Zaitian pergi. Pada saat ini, alun-alun bawah. Xuan Yuanhong menarik Zhang Shoucheng untuk mengatakan sesuatu saat ini. Kakak Zhang, katakan yang sebenarnya, tuan macam apa ini? Xuan Yuanhong meraih tangan Zhang Shoucheng dan berkata dengan sungguh-sungguh. Kakak Xuan Yuan, bukannya aku tidak ingin mengatakannya, tapi aku tidak bisa. Jika aku melakukannya, kepalaku akan jatuh. Mendengar ini, Zhang Shoucheng berkata dengan ekspresi bingung. Keberadaan macam apa orang ini yang benar-benar bisa membuat kepalamu jatuh ke tanah? Kakak Zhang, kamu juga bisa dianggap sebagai orang tua dari kota Nanke kita. Siapa yang berani membuat pernyataan yang tidak bertanggung jawab kepadamu? Xuan Yuanhong masih belum berdamai. Saat ini, dia mencoba yang terbaik untuk mengikuti kata-kata Zhang Shoucheng, dan meraih Zhang Shoucheng dengan satu tangan, seolah-olah dia takut Zhang Shoucheng akan melarikan diri. Saudara Xuan Yuan, saya benar-benar tidak tahu. Keluarga Xuan Yuan Anda juga merupakan keluarga besar di kota Nanke. Tidak mungkin bagi Anda untuk tidak mengetahui apa yang terjadi di sini tadi malam, bukan? Sekarang setelah Anda mengetahui segalanya, mengapa Anda bertanya kepada saya? Orang di atas, asalnya sangat menakutkan, kamu hanya harus berhati-hati. Aku hanya bisa bicara banyak, aku benar-benar tidak bisa berkata apa-apa lagi. Dan tolong jangan mempermalukanku, saudara, aku tidak mau memikirkannya. Zhang Shoucheng melepaskan diri dari belenggu Xuan Yuanhong, dan pergi bersama sekelompok adik laki-laki. Xuan Yuanhong juga tidak punya pilihan selain pergi ke sisi Xuan Yuanxing. Saudaraku, apa yang dilakukan Zhang Shoucheng ini di sini? Xuan Yuanxing pertanyaan dan jawaban. Bukankah dia baru saja mengatakannya sendiri? Dia datang untuk membersihkan lantai. Berapa banyak orang yang meninggal di sini tadi malam? Masih bisakah kamu melihatnya sekarang? Xuan Yuanhong menjawab. Ayah, paman kedua, berapa lama saya akan berlutut? Lutut saya benar-benar sakit. Bisakah saya berdiri? Saat ini, Xuan Yuanfei sudah menangis. Kapan dia mengalami kesulitan seperti itu? Ledakan. Ketika Xuan Yuanhong mendengar kata-kata ini, dia sangat marah sehingga dia mendarat di punggung Xuan Yuanfei, dan langsung menendang Xuan Yuanfei ke tanah. Bab 1833. Kamu brengsek, kenapa aku melahirkan anak yang tidak berguna seperti kamu? Bahkan jika kamu mati di sini hari ini, kamu pantas mendapatkan apa yang pantas kamu dapatkan. Xuan Yuanhong memarahi dengan keras. Saat ini, Long Zaitian juga keluar, dia melihat keluar dari pagar di lantai atas, dan mengerutkan kening. Xuan Yuanhong dan Xuan Yuanxing juga segera melihat Long Zaitian. Ini seharusnya Tuan Long. Xuan Yuanhong menangkupkan tangannya ke arah Long Zaitian dan berteriak keras. Apa yang sedang kamu lakukan? Long Zaitian berkata dengan suara dingin, suaranya tidak terlalu keras, tetapi pada jarak seperti itu, mereka bisa mendengarnya dengan jelas. Berlutut, semua berlutut. Xuan Yuanhong menyapa orang-orang yang dibawanya, dan serempak berlutut di tanah. Melihat ini, Long Zaitian mengerutkan kening lagi. Tuan Long, kami di sini untuk meminta maaf. Gouzi tidak menghormati Anda kemarin. Sekarang bawa dia ke sini untuk meminta maaf kepada Anda. Xuan Yuanhong berkata lagi dengan tergesa-gesa. Tidak, kembalilah, lain kali jangan mengadili kematian. Long Zaitian melambaikan tangannya, dan berkata tanpa minat. Ketika Xuan Yuanfei mendengar kata-kata ini, dia langsung tersenyum dan berjuang untuk berdiri. Ayah, sudah kubilang, dia tidak berani melakukan apapun padaku. Xuan Yuanfei membuka mulutnya dan berkata, tetapi ketika Xuan Yuanhong mendengar kata-kata ini, dia mendarat di kaki Xuan Yuanfei. Xuan Yuanfei menjatuhkan diri dan berlutut di tanah lagi.
Ayah, untuk apa kau menendangku? Suan Yuanfei tampak bingung. Apa salahnya aku menendangmu? Aku tidak menendangmu sampai mati. Aku sudah mengira kamu milikku. Suan Yuanhong meraung keras. Pada saat ini, Long Zaitian juga pergi dan kembali ke kamar. Saudaraku, apa yang harus kita lakukan sekarang? Suan Yuanxing bingung sesaat, tiba-tiba, Tuan Long ini tidak memberi mereka wajah apapun. Aku akan naik dan berbicara dengannya secara langsung, kalian ada di sini, tunggu baik-baik, dan anak pemberontak ini, jangan biarkan dia berdiri, biarkan dia terus berlutut. Sebelum Suan Yuanhong pergi, dia menatap Suan Yuanfei dengan ganas lagi, yang membuat Suan Yuanfei sedikit takut. Apa? Untuk apa ini? Suan Yuanfei hendak menangis, 2 hari ini, dia telah dilempar sampai mati. Tuan muda, masalah di depan Anda tidak sepele. Saya pikir Anda harus mendengarkan patriark dan berlutut di sini. Kelao berbicara. Jika kamu adalah orang yang memiliki otak, kamu dapat melihat apa yang terjadi di sini. Tempat ini penuh dengan kehancuran. Tadi malam, semua tuan dari keluarga Wu ada di sini. Suan Yuanxing menatap Suan Yuanfei dalam-dalam, dan berkata dengan nada bermartabat. Paman kedua, aku. Suan Yuanfei ingin mengatakan sesuatu, tetapi ketika kata-kata itu keluar dari bibirnya, dia tidak tahu harus berkata apa. Jika kamu pintar, berlututlah di sini sendiri. Jika kamu tidak tahu bagaimana harus bersikap, paman kedua akan mematahkan kakimu tanpa ragu, membuatmu berlutut selama sisa hidupmu. Suan Yuanxing memarahi lagi. Suan Yuanhong menuju ke gedung, dan segera dia tiba di depan apartemen tempat tinggal Long Zaitian. Dia membunyikan bel pintu. Tuan Long, ini aku Suan Yuanhong, kepala keluarga Suan Yuan. Suan Yuanhong berbicara dengan sangat hati-hati melalui pintu. Tidak lama kemudian, pintu terbuka. Paman tua ini, kakak Long tidak ingin melihatmu, tolong kembali. Yang keluar dan membukakan pintu adalah Xiao Tao, dia sangat sopan. Nona, saya ingin meminta maaf secara pribadi kepada Tuan Long, dan pada saat yang sama mengucapkan terima kasih. Suan Yuanhong tertegun sejenak, lalu melanjutkan. Bab 1834. Hei, oke, aku akan bicara dengan kakak Long. Xiao Tao ragu sejenak, lalu berbalik dan kembali. Setelah beberapa saat, Long Zaitian keluar, dan ketika dia melihat penampilan Long Zaitian, hati Suan Yuanhong sedikit terkejut. Tuan Long benar-benar memiliki sikap yang luar biasa. Suan Yuanhong menangkupkan tangannya sedikit, agak hormat. Ceritakan tentang bisnismu. Long Zaitian berbicara dengan tenang. Saya datang ke sini secara khusus untuk meminta maaf kepada Tuan Long, dan untuk mengungkapkan rasa terima kasih saya kepada Tuan Long. Berterima kasih kepada Tuan Long atas tangannya yang mulia dan membiarkan anjing itu pergi. Suan Yuanhong berbicara dengan sungguh-sungguh dan otentik. Aku mengerti, kamu bisa pergi. Long Zaitian mengerutkan kening. Untuk mengungkapkan permintaan maaf kami ingin mengundang Tuan Long untuk datang ke rumah kami untuk berkumpul. Keluarga Suan Yuan kami juga akan melakukan yang terbaik untuk menjadi tuan tanah dan minum-minum dengan Tuan Long. Suan Yuanhong melanjutkan lagi. Tidak perlu, kamu kembali. Aku harap orang-orang dari keluarga Suan Yuanmu tidak akan menggangguku, dan aku juga tidak akan mengganggu keluarga Suan Yuanmu. Adapun manfaat apa yang kamu peroleh dari urusan keluarga Wu, itu tidak ada hubungannya denganku, dan kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Saya di sini bukan untuk menonjolkan diri, saya harap Anda mengerti maksud saya. Long Zaitian memandang Suan Yuanhong dengan mata dingin, dan hati Suan Yuanhong bergetar saat mendengar kata-kata itu. Dia tidak tahu mengapa, hanya ditatap oleh Long Zaitian seperti ini membuatnya merasa tidak nyaman. Seolah-olah sedang ditatap oleh ular berbisa. Oke, saya mengerti. Tuan Long, saya permisi. Long Zaitian tidak menerima undangannya, yang membuat Suan Yuanhong merasa sedikit kecewa, tetapi saat ini, dia telah mengeluarkan perintah untuk mengusir para tamu. Jika dia terus terlibat seperti ini, saya khawatir hasil akhirnya akan menjadi dia tidak bisa makan dan berjalan-jalan. Long Zaitian sedikit mengangguk, lalu berbalik dan pergi. Setelah Long Zaitian pergi, Suan Yuanhong pergi. Patriark Suan Yuan, hati-hati, kata Xiao Tao. Suan Yuanhong mengangguk, tetapi berbalik dan pergi tanpa daya. Saat ini, Suan Yuanfei masih berlutut di bawah, tidak berani bergerak. Segera, Suan Yuanhong turun dari lantai atas. Kakak, bagaimana kabarmu? Suan Yuanxing buru-buru bertanya. Tuan Long ini mungkin sama sekali tidak menyukai keluarga Suan Yuan kita.
Suan Yuan Hong tampak kecewa. Saudaraku, apa yang harus kita lakukan sekarang? Suan Yuan Xing bertanya. Ayo kembali. Kata Suan Yuan Hong. Kakak, bagaimana dengan Tuan Long? Suan Yuan Xing ragu-ragu. Dia mungkin bermaksud bahwa dia tidak ingin terlalu banyak berinteraksi dengan kami. Mengenai apa yang kami lakukan pada keluarga Wu, dia tidak peduli. Suan Yuan Hong berhenti sedikit, dan berkata dengan sedikit emosi. Kalau begitu kita memanfaatkannya dengan sia-sia, jadi bagaimana dengan Xiao Fei? Suan Yuan Xing bertanya lagi setelah mendengar kata-kata itu. Mendengar apa yang dikatakan Suan Yuan Xing, mata Suan Yuan Hong tertuju pada Suan Yuan Fei. Meskipun Tuan Long menyelamatkan hewan jahat ini, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Melihat Suan Yuan Fei, Suan Yuan Hong mengertakkan gigi. Ayah, apakah kamu gila? Apa yang akan kamu lakukan padaku? Aku anakmu. Merasa ada yang tidak beres dengan situasinya, Suan Yuan Fei berkata dengan tergesa-gesa. Ledakan. Suan Yuan Hong menendang punggung Suan Yuan Fei, Suan Yuan Fei terbang keluar dari tanah, dan jatuh ke tanah. Keluarga Suan Yuan telah berlatih seni bela diri selama beberapa generasi, dan kekuatan Suan Yuan Hong secara alami tidak buruk. Ayah, kenapa kamu memukulku lagi? Suara Suan Yuan Fei sedikit menyakitkan. Kakak, apa yang akan kamu lakukan? Suan Yuan Xing melihat ada yang tidak beres, jadi dia buru-buru ingin menghentikan Suan Yuan Hong. Bab 1835. Dia melakukan kesalahan, dan dia harus membayar harganya di tempat ini hari ini. Sebagai seorang ayah, saya harus mengajarinya untuk menjadi laki-laki, jika tidak, saya tidak tahu dengan siapa dia akan mati di masa depan. Seperti yang dikatakan Suan Yuan Hong, dia mengambil langkah maju dan mendarat di dada Suan Yuan Fei dengan tendangannya. Suan Yuan Fei ditendang terbang sejauh 3-5 kaki, muntah darah terus-menerus. Ayah, aku salah, aku tidak berani, biarkan aku pergi, aku tidak akan pernah berani lagi. Suan Yuan Fei berteriak keras. Kakak, tenanglah, apakah kamu akan membunuhnya? Suan Yuan Xing buru-buru menghentikan Suan Yuan Hong, tetapi Suan Yuan Hong sepertinya tidak mendengarkan. Kelao di samping melihat situasi ini dengan mata yang sangat acuh tak acuh. Melihat penampilan Suan Yuan Fei yang tertekan, dia tidak menunjukkan belas kasihan sama sekali. Dia telah bekerja dengan Suan Yuan Fei sebelum dia sangat menyadari betapa putus asanya Suan Yuan Fei ini. Dia sangat setuju dengan pernyataan Suan Yuan Hong, dan ingin membuat Suan Yuan Fei tak terlupakan seumur hidup. Tidak apa-apa jika kamu mati. Aku, Suan Yuan Hong, memiliki lebih dari satu putra. Lebih baik dia mati sendirian daripada seluruh keluarga kita dimakamkan bersamanya. Suan Yuan Hong berkata dengan kejam. Oudke, Laoke, kenapa kamu tidak menatapku, tolong bujuk kakakku. Suan Yuan Xing sedang terburu-buru, jika terus seperti ini, mungkin Suan Yuan Fei akan mati di tangan Suan Yuan Hong. Tuan kedua, Patriark memang benar. Kali ini, keluarga kami menderita kerugian besar di konferensi Nanke, dan Tuan muda ketiga dan saya sama-sama bertanggung jawab. Jika Tuan kedua dan Patriark merasa bahwa tanggung jawab ada pada saya, mereka juga bisa menghukum mereka bersama-sama aku. Adapun Tuan muda ketiga sekarang, ini adalah hukuman yang harus dia tanggung. Kelao tampak acuh tak acuh. Retakan. Suan Yuan Hong berjalan mendekat dan langsung mematahkan salah satu kaki Suan Yuan Fei. Pada saat ini, tangisan memilukan Suan Yuan Fei bergema di seluruh alun-alun, karena rasa sakitnya begitu parah sehingga Suan Yuan Fei bahkan pingsan karena rasa sakitnya. Setelah melakukan semua ini, Suan Yuan Hong kehabisan napas, merasa seolah-olah seluruh tubuhnya telah dikosongkan. Apakah membesarkan atau tidak mengajar, itu salahku sebagai ayahnya. Ekspresi Suan Yuan Hong sedikit berjuang. Suan Yuan Xing berteriak kesakitan. Cepat, cepat, kirim Tuan muda ketiga ke rumah sakit, cepat. Suan Yuan Xing berkata dengan tergesa-gesa. Sekelompok pelayan dari keluarga Suan Yuan bergegas dan membawa pergi Suan Yuan Fei. Ayo kembali. Suan Yuan Hong melihat ke atas dengan dalam, lalu berkata kepada semua orang. Setelah selesai berbicara, dia membawa semua orang dari keluarga Suan Yuan dan pergi. Kali ini ketika dia datang ke sini, dia awalnya ingin mengejar Long Zaitian, tapi dia masih terlalu banyak berpikir, dan Long Zaitian sepertinya membenci mereka sama sekali. Tetap saja, hasilnya tidak terlalu buruk, mereka tidak mendapatkan teman yang kuat, tetapi mereka juga tidak menjadi musuh yang kuat. Di lantai atas, Xiao Tao sedang berbaring di pagar dan melihat orang-orang dari keluarga Suan Yuan pergi, jadi dia lari kembali. Kakak Long,
Mereka pergi. Begitu Xiao Tao memasuki pintu, dia berkata pada Long Zaitian. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia hanya menjawab dengan acuh tak acuh. Kakak Long, anggota keluarga Xuanyuan ini terlalu kejam, dia langsung mematahkan kaki Xuanyuan Fei. Xiao Tao berbicara dengan jelas. Itu karena mereka takut. Paman Stinky akan menyelesaikan perhitungan setelah musim gugur, jadi mereka sudah melakukan cukup banyak di depan kita. Yue Nanyin di samping mengatakan sesuatu. Ketika dia mengucapkan kata-kata ini, dia menatap Long Zaitian dalam-dalam. Kekuatan pria ini sangat mencengangkan dan begitu dalam sehingga dia tidak bisa melihatnya sama sekali. Bab 1836. Itu benar. Namun, mereka juga terlalu banyak berpikir. Saya khawatir saya tidak akan sering datang ke kota Nanke di masa depan. Saya juga tidak tertarik dengan hal-hal tentang kota Nanke. Long Zaitian mendengar kata-kata itu dan bertekad. Pada saat ini, dia menundukkan kepalanya, makan, dan tampak acuh tak acuh. Hei, sudahlah, sarapan dan makan sarapan. Mendengar ini, Yue Nanyin segera duduk kembali. Ngomong-ngomong, Paman Bao, kapan kita pergi ke kota Wangxian? Yue Nanyin bertanya lagi. Untuk pergi ke Devil Weeping Mountain, kamu harus melewati kota Wangxian. Kamu hanya bisa naik mobil di jalan berikutnya. Setelah sampai di kota Wangxian, kamu hanya bisa berganti ke gerobak sapi atau alat transportasi lainnya. Rata-rata taksi pengemudi seharusnya tidak akan mau pergi ke arah Devil May Cry Mountain. Kata Long Zaitian sambil makan. Paman Bao, kamu sangat mengenal Miao Jiang. Yue Nanyin tidak menganggapnya aneh. Ini bukan pertama kalinya aku datang ke Miao Jiang. Nada suara Long Zaitian acuh tak acuh. Paman Bao, bisakah kamu memberitahu kami dengan jujur, apa yang kamu lakukan di Miao Jiang? Yue Nanyin bertanya dengan sangat serius. Bisakah kamu memberitahuku, apa identitasmu? Long Zaitian menatap Yue Nanyin dalam-dalam, yang membuat Yue Nanyin merasa tidak nyaman. Apa yang membuatmu sangat ingin tahu? Ketika kamu pergi ke kota Wangxian dan memasuki perbatasan Miao Jiang, kamu secara alami akan tahu. Yue Nanyin melengkungkan bibirnya dan berkata. Dia juga tahu di dalam hatinya bahwa mereka masih belum bisa sepenuhnya percaya satu sama lain. Itu sama untukku. Kamu secara alami akan mengetahui identitasku ketika kamu memasuki perbatasan Miao. Long Zaitian mengatakan sesuatu dengan tenang. Mendengar kata-kata percaya diri ini, Yue Nanyin merasa hitam. Setelah kami makan siang, kami pergi ke kota Wangxian. Itu jauh dari kota Wangxian. Jika kami berkendara, akan memakan waktu 3-5 jam. Seharusnya sudah malam ketika kami tiba di kota Wangxian. Long Zaitian memikirkannya dan memutuskan. Tidak apa-apa, setelah makan siang, ayo pergi. Yue Nanyin mengedipkan matanya, dia tampak acuh tak acuh, dia menyelinap keluar untuk bermain, dia tidak terburu-buru untuk kembali. Xiao Tao, kemasi barang-barang kami dan cari mobil. Kami akan menyewa mobil ke kota Wangxian. Yue Nanyin menoleh ke Xiao Tao. Oke, Nona, jangan khawatir. Saya berjanji akan membuat pengaturan. Ketika Xiao Tao mendengar kata-kata ini, dia setuju. Kota Wangxian adalah kota terdekat dengan Miao Jiang, terlalu terpencil, dan hanya sedikit pengemudi yang mengemudi ke arah ini, tetapi selama ada uang, masih ada pengemudi yang mau mengemudi ke sana. Setelah itu, Long Zaitian beristirahat di kamar, dan Yue Nanyin serta Xiao Tao juga kembali ke kamar mereka. Mereka tidak keluar kamar sampai mencium aroma makan siang yang menggoda. Meskipun mereka sudah makan banyak makanan yang dimasak oleh Long Zaitian, Yue Nanyin dan Xiao Tao masih tidak bisa menahan godaan makanan lesat. Setelah mereka bertiga makan siang, mereka pergi. Saat ini, Hotel Bishui Salt Bank hampir sepi, dan bagian depan hotel bahkan lebih berantakan. Ketika mereka pergi, mereka tidak pergi untuk check out atau apapun. Ketika Long Zaitian dan Yue Nanyin turun, pengemudi yang telah dibuat janji oleh Xiao Tao sudah menunggu di lantai bawah. Mereka bertiga berjalan menuju mobil. 3. Halo, nama keluarga saya adalah Wang. Sopirnya adalah seorang pria parubaya berusia 40-an, ketika dia melihat Long Zaitian dan yang lainnya, dia menyapanya dengan sopan. Tidak apa-apa pergi ke kota Wangxian, kan? Yue Nanyin datang dan mengajukan pertanyaan santai. Bab 1837. Tentu saja tidak ada masalah. Saya baru saja setuju dengan Nona Xiao Tao bahwa saya akan pergi ke kota Wangxian. Jangan khawatir, saya akan mengirim Anda ke sana tepat waktu. Ketika pengemudi mendengar ini, dia berkata dengan antusias.
Setelah Long Zhaitian membantu Xiao Tao memasukkan barang-barang yang menyertainya ke dalam bagasi, dia tidak banyak bicara, hanya membuka pintu untuk masuk ke dalam mobil. Paman, kamu duduk di depan, aku ingin duduk di belakang bersama Xiao Tao. Melihat ini, Yue Nanyin segera berteriak untuk menghentikan Long Zhaitian. Kali ini, Long Zhaitian tidak mengatakan apapun kepada Yue Nanyin, tetapi langsung pergi ke kursi kopilot. Yue Nanyin agak terkejut karena Long Zhaitian tidak berdebat dengannya. Sepanjang jalan, Long Zhaitian menghadapi Gayung bersambut. Sekarang Long Zhaitian begitu patuh, dia merasa sedikit tidak nyaman. Tuan, kamu bisa pergi. Yang terbaik adalah tiba di kota Wangxian sebelum gelap. Xiao Tao mengingatkan pengemudi itu lagi. Jangan khawatir, aku berjanji akan mengirimmu ke tujuanmu. Dengan mengatakan itu, pengemudi menyalakan mobil dan pergi keluar kota. Kota Nanke adalah kota dengan sejarah panjang. Di pinggiran kota Nanke, masih banyak tembok kota dan gerbang kota yang tersisa dari zaman kuno. Jika ingin meninggalkan kota, Anda harus keluar melalui gerbang kota kuno ini. Saat ini, di tembok barat kota Nanke, berdiri seorang wanita berbaju merah. Wanita itu tinggi dan ramping, mengenakan gaun merah, dia terlihat berwibawa dan glamor, tetapi saat ini kain kasa merah menutupi wajahnya, membuatnya sulit untuk melihat penampilannya dengan jelas. Namun dilihat dari penampilannya yang terbuka, wanita ini tidak diragukan lagi memiliki kecantikan yang tiada taraf. Saat ini, seorang gadis yang terlihat seperti pelayan datang dan mendatangi wanita berbaju merah itu. Nona, mereka pergi. Gadis kecil itu melaporkan. Kemana mereka pergi? Wanita berbaju merah itu bertanya dengan acuh tak acuh. Seperti yang wanita itu harapkan, mereka pergi ke barat, dan mereka harus lewat sini. Gadis kecil itu menjawab. Bagaimana situasi saat ini di rumah Suan Yuan? Wanita berbaju merah itu bertanya lagi. Keluarga Suan Yuan sudah merencanakan untuk menyerang keluarga Wu. Keluarga Wu saat ini telah menderita kerugian besar. Tidak mungkin keluarga Suan Yuan melepaskan kesempatan seperti itu. Keluarga Wu ini bunuh diri. Jika mereka tidak sombong, mereka tidak akan berakhir seperti ini. Wajah gadis kecil itu dingin, dan dia menjawab dengan serius. Pergi dan beritahu keluarga Suan Yuan untuk membiarkan mereka berhenti. Jika tidak, keluarga Nalan saya dan kamar dagang Tiandu akan berdiri dan menonton. Jika mereka menduduki kota Nanke, mereka akan mendudukinya, tetapi jika mereka tidak tahu bagaimana menahan sendiri, keluarga Nalan saya tidak akan sopan kepada mereka. Wanita dengan rok merah terlihat dingin dan asli, dia berdiri di menara kota yang tinggi dan melihat ke kejauhan dengan mata yang jauh. Dimengerti, aku akan memperingatkan keluarga Suan Yuan sekarang. Beritahu mereka untuk tidak melangkah terlalu jauh. Gadis kecil itu langsung setuju. Tunggu sebentar. Gadis kecil itu hendak pergi ketika wanita berbaju merah berteriak lagi. Nona, apakah ada yang lain? Gadis kecil itu bertanya lagi. Apa identitas spesifik dari Long Zhaitian itu? Aku memintamu untuk memeriksanya. Apakah ada hasilnya? Wanita berbaju merah itu terus bertanya. Nona, saya telah mengirim pesanan Anda ke kamar dagang di seluruh negeri untuk menyelidiki. Hanya masalah waktu sebelum kita dapat mengetahuinya, dan harus ada umpan balik segera. Gadis kecil itu berkata dengan hormat. Wanita dengan rok merah mengangguk ketika mendengar kata-kata itu, dan kemudian berkata lagi, Suan Yuan Hong dari keluarga Suan Yuan adalah pria yang terukur. Anda pergi ke Haosheng dan hanya berbicara, dan Anda tidak perlu terlalu mengancam mereka. Dimengerti, Nona. Gadis kecil itu membungkuk sedikit lagi, lalu mundur. Bab 1838. Setelah gadis kecil itu mundur, wanita berbaju merah itu masih berdiri di tembok kota. Waktu berlalu, dan sekitar 10 menit kemudian, sebuah Passat melaju keluar kota dan lewat di bawah tembok kota. Setelah melihat mobil itu, wanita berbaju merah itu sedikit mengernyit, dan pada suatu saat, 2 jarum perak tiba-tiba muncul di tangannya. Tiba-tiba, kekuatan di tubuhnya meledak, dan kedua jarum perak itu keluar dari tangannya, menuju ke arah mobil. Kecepatan jarum perak sangat cepat, dan dalam sekejap dapat mengejar Passat dengan kecepatan 50 hingga 60 km per jam. Wanita berbaju merah itu memperhatikan arah terbang jarum perak, dan melihat bahwa jarum perak hendak menembus kaca Passat dan langsung menangkap orang-orang di dalam mobil. Namun, pada saat ini, kekuatan yang sangat deras menyebar dan merobohkan jarum peraknya, dan kemudian kekuatan ganas itu bahkan memengaruhinya. Melihat sesuatu yang buruk, dia melayang ke udara, menghindari aura pembunuh yang tak terlihat. Dia tampak agak malu,
tetapi pada akhirnya dia mendarat dengan kokoh di tembok kota dan menyaksikan Pasat pergi. Pakar top. Wanita berbaju merah itu berseru, dan melihat ke arah Pasat yang pergi dengan kaget, sampai Pasat itu menghilang dari pandangannya. Pada saat ini, Long Zaitian sedang duduk di dalam mobil dengan mata terpejam, sementara Yue Nanyin dan Xiao Tao di kursi belakang sedang membisikkan sesuatu. Aku bilang, Paman Bao, kenapa kamu suka sekali tidur? Waktu kamu di hotel, kamu tidur sepanjang waktu, dan sekarang kamu di dalam mobil, dan kamu tidur lagi. Apakah kamu babi? Melihat Long Zaitian menutup matanya lagi, Yue Nanyin tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Seorang teman mengirim kami ke sini. Long Zaitian dengan santai dan otentik. Teman apa yang mengirim kami ke sini, bagaimana kami bisa punya teman di kota Nanke? Saat ini, Yue Nanyin terdiam dan otentik. Tidak ada teman di permukaan, tapi diam-diam, masih ada teman. Long Zaitian adalah Tao lagi. Aku sangat bingung, mengapa aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan, Paman, apakah kamu sudah gila? Yue Nanyin cemberut. Kakak Long, apakah kamu merasa ada sesuatu yang tidak normal? Xiao Tao yang berhati-hati dan bertanya sekarang. Hampir, saat kita meninggalkan kota, ada seorang wanita di tembok kota, mengenakan gaun merah. Wanita ini memiliki kekuatan yang luar biasa, dan dia juga seseorang yang kita kenal. Long Zaitian mencibir. Orang yang kita kenal. Yue Nanyin tidak mengerti. Jika dia berani menyinggung perasaanku seperti ini lain kali, dia akan membayar mahal. Long Zaitian tersenyum dingin. Paman Bao, apa yang kamu bicarakan? Kamu bilang tadi ada orang di tembok kota. Kenapa aku tidak melihat mereka? Matamu ada di belakangmu. Yue Nanyin tidak mengerti, tapi dia berkata lagi. Saudaraku, saya pikir Anda belum melihat ke belakang. Ketika Anda baru saja meninggalkan kota, memang ada seorang wanita berbaju merah di menara. Penglihatan Anda sangat bagus. Pengemudi mobil berbicara pada saat ini, diam-diam mengacungkan jempol pada Long Zaitian di dalam hatinya. Long Zaitian telah duduk di sini seperti ini tanpa menoleh ke belakang, dan dia memperhatikan wanita di tembok kota, yang sungguh menakjubkan. Sebagai pengemudi, dia hanya tidak sengaja melihatnya melalui kaca spion. Wanita apa? Aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan, mengapa aku tidak melihatnya? Yue Nanyin berkata lagi. Ada master di kota Nanke, misalnya, Nalan Wanru, yang terlihat seperti orang biasa, tetapi sebenarnya memiliki keterampilan yang luar biasa. Long Zaitian tersenyum kecut. Tidak mungkin, Paman Bao, apakah kamu melakukan kesalahan, hanya Fasnalan Wanru, bagaimana mungkin itu seorang master? Kata-kata Long Zaitian mengejutkan Yue Nanyin. Bab 1839. Long Zaitian tidak segera menjawab kata-kata Yue Nanyin, tetapi menoleh dan menatap Yue Nanyin dengan penuh arti. Hei, Paman Bao, apa maksudmu dengan menatapku seperti itu? Apakah maksudmu kamu membenciku? Melihat mata Long Zaitian agak tidak biasa, Yue Nanyin sedikit terdiam. Kekuatanmu terlalu lemah untuk dilihat. Setelah itu, Long Zaitian sangat tegas dan otentik. Wah, Paman Bao, bagaimana kamu bisa mempermalukan orang seperti ini? Ketika Yue Nanyin mendengar kata-kata ini, dia langsung menjadi sedikit marah. Aku mengatakan yang sebenarnya. Long Zaitian tampak acuh tak acuh. Anda. Yue Nanyin merasa sangat marah sehingga dia terdiam beberapa saat. Pada saat ini, Long Zaitian menutup matanya lagi, dan mengistirahatkan pikirannya. Melihat Long Zaitian seperti ini, Yue Nanyin berhenti bicara. Nona, lupakan saja, jangan berdebat dengan kakak Long. Xiao Tao menghibur Yue Nanyin, tapi Yue Nanyin masih marah. Tiba-tiba, dia memikirkan sesuatu, mengeluarkan ponselnya, membuka WeChat, dan mencari kata Dazuang. Segera, akun WeChat bernama Miao Dazuang ditemukan. Dazuang, apakah kamu di sana? Yue Nanyin mengusap jarinya dan mengirim pesan. Nona, apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Segera, sebuah suara dikirim, dan Yue Nanyin mengubah suara itu menjadi teks. Dazuang, Nona punya sesuatu untukmu. Kamu bisa mengirimiku pesan alih-alih suara. Aku akan mengirimimu pesan. Yue Nanyin melirik Long Zaitian, yang memejamkan mata dan mengistirahatkan pikirannya, dan mengedit pesan dengan hati-hati. Nona, apa yang kamu bicarakan? Miao Dazuang mengirim pesan teks. Tunggu sebentar, sekitar jam 5 atau 6 sore, aku akan berada di kota Wangxian. Kalau begitu, bantu aku memberi pelajaran pada seseorang. Yue Nanyin mengetik dengan sangat rapi.
Nona, apakah seseorang menggertakmu? Katakan saja padaku, dan aku akan membantumu kembali. Miao Dazuang melanjutkan. Ini hampir menggertak. Namun, orang yang saya minta untuk Anda ajar adalah teman saya, tetapi dia selalu marah kepada saya. Ketika saya sampai di kota Wangxian, Anda dapat memberinya pelajaran untuk saya. Bagaimana menurut Anda? Yue Nanyin mengetik dengan cepat. Tentu saja, saya akan melakukan apapun yang Nona minta. Sama sekali tidak ada perbedaan. Namun, aku tidak mengerti. Karena dia adalah temanmu, mengapa kamu masih mengajarinya? Miao Dazuang sedikit jujur dan jujur. Karena dia marah padaku, bukankah aku mengatakannya? Dazuang, kapan kamu berbicara begitu banyak omong kosong? Apakah itu kata-kataku? Kamu tidak mendengarkan. Yue Nanyin merasa agak menyalahkan. Di mana itu? Saya pasti akan mendengarkan apa yang Nona katakan. Saya pasti akan mendengarkan. Jangan khawatir, Nona. Ketika dia datang, saya pasti akan memberinya pelajaran. Miao Dazuang buru-buru berkata. Ingat, kamu tidak bisa mengalahkannya sampai mati, tetapi kamu bisa mengalahkannya sampai habis. Desak Yue Nanyin. Hei, oke, jangan khawatir Nona, saya akan ingat, saya akan memukulinya ketika dia turun dari bus. Miao Dazuang percaya diri dan otentik. Ngomong-ngomong, aku khawatir kamu tidak bisa menanganinya sendiri. Kamu harus menemukan lebih banyak orang, dan mereka semua pasti master sepertimu, mengerti. Yue Nanyin memikirkan sesuatu dan memperingatkan lagi. Memikirkan penampilan Long Zaitian di depan hotel, dia tiba-tiba merasa sedikit pingsan, sepertinya Dazuang bukanlah lawan Long Zaitian. Nona, apa yang kamu bicarakan? Di kota Wangxian, tidak ada yang tidak bisa saya lakukan salah. Mengapa saya harus menemukan seseorang? Saya cukup sendirian. Saya pasti akan mengalahkan orang itu sampai habis. Miao Dazuang bersumpah untuk menjadi otentik. Bab 1840. Dazuang, dengarkan Nona, bawa lebih banyak orang. Paman ini sangat kuat, kamu jelas bukan lawannya. Yue Nanyin mengetik, berbicara dengan tulus. Itu masih paman, jadi dia pasti paman yang malang. Nona, jangan khawatir, aku lebih bijaksana. Miao Dazuang bertanya lagi. Kamu harus mendengarkanku, membawa lebih banyak orang, dan melampiaskan amarahmu padaku. Yue Nanyin memberi peringatan lagi. Oke, jangan khawatir Nona, saya akan membuat pengaturan sekarang. Miao Dazuang menanggapi. Baiklah, ayo pergi. Setelah Yue Nanyin mengirim kalimat ini, Miao Dazuang tidak melanjutkan membalas pesan Yue Nanyin. Yue Nanyin akhirnya puas saat ini. Namun, dia masih sedikit khawatir. Lagi pula, keterampilan Long Zaitian terlalu mesum, dan saya tidak tahu apakah orang-orang yang keluarganya tinggal di kota Wangxian dapat menangani Long Zaitian. Nona, dengan siapa kamu mengobrol begitu asyik? Saat ini, Xiao Tao menjulurkan kepalanya, dan Yue Nanyin segera menyembunyikan ponselnya dengan ketakutan. Ah, tidak. Tidak apa-apa, tidak dengan siapapun. Yue Nanyin buru-buru menjawab. Nona, kamu pasti punya sesuatu untuk dilakukan, apa yang kamu lakukan secara diam-diam? Xiao Tao menyeringai di wajahnya. Apa yang kamu lakukan secara diam-diam? Aku tidak melakukan apa-apa. Jangan bicara omong kosong. Yue Nanyin berpendapat bahwa itu hanya bola mata. Pasti ada. Xiao Tao sangat tegas dan otentik. Sialan Xiao Tao, langit telah terbalik, kan? Jika aku mengatakan tidak, aku tidak akan melakukannya. Percaya atau tidak, aku akan menghajarmu. Yue Nanyin mengangkat tinjunya, berpura-pura memukul Xiao Tao dengan cepat menutupi kepalanya, dan kemudian dia tidak berani bertanya lagi. Long Zaitian, yang duduk di depan, tidak peduli dengan semua ini, dan selalu menutup matanya dan mengistirahatkan pikirannya. Tidak lama kemudian, Yue Nanyin juga tertidur di bahu Xiao Tao, sebelum dia menyadarinya, 3 jam telah berlalu. Saat ini, master pengemudi mengemudikan mobil ke area servis. Memanfaatkan celah ini, Xiao Tao dan Yue Nanyin pergi ke kamar mandi, lalu memesan makanan di area layanan. Apa ini? Kelihatannya sangat enak, rasanya tidak enak sama sekali. Yue Nanyin memakan mie di area layanan dengan ekspresi jijik. Hari-hari ini, bersama Long Zaitian benar-benar membangkitkan seleranya. Selain itu, terlalu mahal. Semangkuk mie berharga 50 yuan. Xiao Tao juga cukup jijik, ekspresi wajahnya mengatakan itu semua. Long Zaitian duduk di samping,
masih tenang dan santai, dia tidak mau makan. Di sisi Yue Nanyin, setelah makan 2 suap, dia memuntahkannya. Dibandingkan dengan hidangan yang dibuat oleh Long Zaitian, itu jauh lebih buruk. Jangan makan, itu terlalu tidak enak. Yue Nanyin tampak jijik, dan saat dia berbicara, dia mengeluarkan ponselnya dan membuka dialog dengan Da Zuang lagi. Da Zuang, kamu di mana? Yue Nanyin bertanya. Nona, aku di sini. Miao Da Zuang menjawab hampir dalam hitungan detik. Da Zuang, aku berubah pikiran. Yue Nanyin mengirim pesan. Apa? Nona, ada apa? Berhenti memukuli paman celaka itu. Miao Da Zuang sedikit terkejut. Bukannya kamu tidak mau dipukul, tapi kalau kamu tidak bisa keluar dari mobil, kamu akan dipukul. Yue Nanyin melanjutkan. Kalau kamu tidak bisa keluar dari mobil, pukul dia. Kapan kamu akan memukulnya? Nona, kamu bisa mengatur waktu, kapan saja tidak apa-apa, aku akan ada di sana kapanpun aku dipanggil. Membantu Nona mengajari paman celaka itu kapan saja. Miao Da Zuang sangat antusias dan otentik. Begini. Setelah dia lewat, dia akan memasak untuk kita. Mengapa kamu tidak memukulinya setelah kita selesai makan? Yue Nanyin berpikir sejenak, lalu berkata dengan hati-hati. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.